Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel misteri kita. Nah, kembali lagi bersama saya Kang Yuda. Kali ini saya akan membuat sebuah konten yang dimana ini konten sebenarnya akan menjawab beberapa pertanyaan kalian, entah itu pertanyaan di kolom komentar maupun di yang lainnya ya teman-teman, di komunitas atau yang lainnya. Nah, masih banyak kalian nih yang masih kebingungan mengenai beberapa yang mungkin kalian tanyakan ya di komentar kami. Maka dari itu saya akan membuat salah satu konten Q&A. Nah, langsung aja ya kita jawab nih pertanyaan kalian semua. Nah, ini Kang Yuda, banyak pertanyaan-pertanyaan yang dimana di kolom komentar channel misteri kita tuh sadul-sadul kita menanyakan beberapa tentang spiritual nih Kang. Yang ada juga yang memang banyak pertanyaan yang kayak ingin bicara bertemu dengan Kang Yuda, dan juga tentang arah keilmuan dan juga tentang ke arah kebatinan. Nah, ini ada pertanyaan yang pertama nih Kang Yuda, kita mulai ya. Yang pertama kita mulai dari Rizky Robi 7443 Kang Yuda. Yang dimana pertanyaannya, mau silaturahmi ke Mas Yuda gimana ya caranya? Nah, gimana tuh Kang Yuda? Silakan Kang Yuda mungkin bisa menjawab. Silakan. Untuk silaturahmi sebenarnya kalau saya pribadi ya teman-teman itu free aja, kapan aja ya, di mana aja insya Allah bisa ya. Atau mungkin teman-teman bisa atur janji dulu ke The Sensei maupun ke WA admin kita. Itu bisa-bisa aja teman-teman ya. Nanti mungkin untuk teman-teman yang pengen kesini mau silaturahmi, mau ngobrol bersama, kita mau tatap muka, itu bisa aja. Nanti saya kasih ya nih nomor WA-nya di sini. Chat aja, misalnya mau ketemu Kang Yuda, apakah Kang Yuda sibuk apa enggak, boleh. Nanti tinggal diatur janji ya. Takutnya kalau nggak atur janji, teman-teman main kesini-sini aja, itu yang ada malah takutnya saya lagi sibuk atau lagi keluar kota, teman-teman malah nggak ketemu saya nantinya gitu loh. Atau mungkin juga bisa lewat Instagram saya nih, ya Kang Yuda underscore, ya, atau misteri kita underscore channel. Itu bisa langsung kontak ke sana juga. Jadinya ya silakan teman-teman. Insya Allah saya terbuka 24 jam buat teman-teman semua. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih Kang Yuda. Yang dimana di sini ada dari atas nama @algisnurgi5450. Assalamualaikum, salam kenal. Nama saya Giman dari Majalengka, Jawa Barat. Saya mau nanya, kata teman saya bahwa saya punya kodam pendamping dari leluhur. Apa benar atau bohong? Tolong bantu lihat Mas. Nah ini nih ya teman-teman, bertanya mengenai tentang kodam pendamping, apakah saya punya atau tidak, atau dari leluhur atau dari mana. Beberapa kali sudah saya jelaskan bahwa mengenai kodam pendamping ini setiap manusia itu punya ya. Bahkan saya sendiri menganalisa hampir 85% dari orang Indonesia yang benar-benar asli dari keturunan Nusantara ya teman-teman, atau Indonesia, itu pasti punya kodam pendamping. Nah, buat teman-teman mungkin yang pengen lebih tahu detailnya, penjelasannya gitu ya, itu bisa langsung aja ke Instagram kita tuh, order di situ @thesensei_illustrator ya. Insya Allah di situ teman-teman mungkin tahu nih gambaran sosoknya seperti apa dan juga penjelasannya seperti apa. Insya Allah itu lengkap banget, dan teman-teman juga mungkin bisa terjawab pertanyaan mengenai kodam pendamping yang ada di diri teman-teman semua nih, seperti itu. Oke, jadi gitu saja dulu untuk pertanyaan yang tadi yang sudah dijawab sama Kang Yuda, dan kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Nih Kang Yuda, ada pertanyaan selanjutnya yang dimana ada di sini dari @neneng Hasana strip CJ8TB, yang dimana dia bertanya nih Kang, Assalamualaikum, maaf dulur, saya mau bertanya, apa mungkin saya ini bisa dibilang punya kepekaan mata batin ya? Karena suka merasa sering sekali suka kalau malamnya bermimpi
siangnya pasti hampir mirip sekali sama yang saya mimpikan semalam. Mohon Lur, tolong jawabannya. Wah, ini nih pertanyaannya bisa dibilang lumayan bagus lah ini Kang, menurut saya ini Kang. Mungkin Kang Yuda memiliki jawaban yang tepat dan bisa diluruskan. Silahkan Kang Yuda untuk pertanyaan ini. Oke, mengenai mata batin nih, atau mungkin mengenai beberapa yang kalian rasakan dalam segi lain gitu ya, dunia lain. Nah, menurut saya itu bukan mata batin teman-teman. Jadi mata batin itu sebenarnya mata yang berasal dari benar-benar hati kita. Itu lebih indera perasa kalau yang teman-teman rasakan. Karena setiap manusia itu punya indera perasa atau bahasa spiritual atau kepekaan diri. Yang dimana itu entah bawaan lahir atau mungkin ada pengaruh lainnya. Juga biasanya orang-orang yang bisa merasakan itu setiap orang berbeda-beda. Atau ada yang mungkin lebih ke perasa dengan hal-hal yang biasa-biasa aja gitu ya, perasaan kayak insting, feeling gitu loh. Ada juga yang lebih ke perasaan kayak merasakan hal-hal sesuatu yang ada di sekitarnya, seperti ada aura negatif, aura positif, atau auranya tidak enak. Itu setiap orang berbeda-beda. Nah, saya juga udah tuh teman-teman ngerilis salah satu produk, yaitu produk awal kita yang namanya gelang cakra. Nah, itu untuk membooster cakra-cakra kalian, karena setiap manusia itu punya cakra teman-teman. Insya Allah kalau teman-teman order itu, ya ini perantara ya teman-teman ya. Energi-energi doa tersebut akan menyerap dan teman-teman ini akan lebih terlatih, bahkan juga bahasanya membooster cakra yang ada di tubuh teman-teman semua. Seperti itu. Oke Kang, ini ada pertanyaan selanjutnya dari namanya ini @inizidan4059 Kang. Yang dimana dia bertanya cara memperkuat wadah batin gimana Kang? Nah, menurut Kang Yuda dan jawaban Kang Yuda itu gimana nih Kang untuk cara memperkuat wadah batin? Silakan Kang Yuda, mungkin bisa dijawab. Cara memperkuat wadah batin ini pertanyaan bagus sih ya. Benar, wadah batin itu apa sih? Wadah itu kan sebenarnya salah satu portal gaib yang ada di tubuh manusia. Ada yang bawaan, ada yang sengaja dipasang, ada juga yang memang dapat secara tidak disengaja. Entah tiba-tiba ya main ke A, terus melalui perantara omongan tiba-tiba yang tadinya nggak peka menjadi peka. Yang tadinya tidak bisa apa-apa, jadi ada sesuatu yang kalian bisa, entah ngobatin orang atau lain sebagainya. Nah, itu dinamakan wadah batin. Setiap manusia pun beda-beda wadahnya ya. Nah, bagaimana cara menambah ya berarti ya, menambah memperkuat ya, atau menambah energi dari wadah batin. Itu kita harus sering latihan teman-teman. Latihannya bagaimana? Meditasi bisa, bertirakat bisa, rajin berdoa ya, itu juga mempengaruhi wadah batin. Kita mungkin kalau teman-teman agamanya muslim itu sholat ya, yang non muslim pun ibadahnya rajinin. Itu bisa memperkuat wadah batin, karena wadah batin ini nanti ngaruhnya itu ke arah proteksi diri. Di saat proteksi diri jadi, baru wadah batin itu besar. Nah, tapi kalau proteksi dirinya tidak jadi, wadah batinnya itu akan akan terlalu besar dan tidak kuat nampung, sehingga kalau bahasa kitanya itu kelindih atau keliak gitu ya. Jadi kelindih ilmu itu bahaya, sehingga nanti badan teman-teman itu menjadi tidak sinkron. Nah, jadinya latih-latihnya ke sana. Dan juga teman-teman bisa pakai produk dari Al-Bantani ya. Itu juga banyak produk kita yang bisa memperkuat wadah batin dan proteksi atau perlindungan, bahasanya seperti itu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Kang Yuda. Yang dimana di sini ada @yusufahmed411. Assalamualaikum Kang Yuda. Maaf, mau tanya apakah kerja santet dan pelet itu sama? Terima kasih, Sampurasun. Kerja santet dan pelet apakah sama atau tidak? Sebenarnya menurut saya ya beda ya, serupa tapi tidak sama. Nah, kalau misalnya santet lebih tujuannya mencelakai, tapi kalau pelet tujuannya untuk agar orang itu membalikan rasanya ya, yang tadinya tidak suka menjadi suka. Nah, intinya sama tapi berbeda. Nah, kenapa saya bilang sama? Karena sama-sama memaksa ya, sama-sama memaksa atau sama-sama dengan bahasanya tuh dengan cara belakang gitu loh teman-teman ya, jadi main belakang. Nah, kalau santet tujuannya malah bikin orang itu sakit, bikin orang itu menjadi
tidak karuan. Bahkan pahit-pahitnya santet juga itu bisa bikin orang itu, mohon maaf, ada yang lewat lah bahasanya, meninggal gitu ya. Tapi kalau pelet lebih ke perasaan aja. Itu sih kalau menurut saya. Kalau pelet itu lebih ke percintaan, kalau santet lebih ke mencelakai. Itu aja sih ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi untuk pelet dan santet itu sama tapi berbeda, teman-teman. Dan tolong pahami dengan seksama juga, oke? Nah ini Kang, kita ke pertanyaan terakhir nih Kang. Ada dari namanya Nabil Wahyu Nurullah 8809. Kang, lanjutin series Bengkel Spiritual. Bengkel spiritual, wah iya sih ya. Kayaknya kita udah lama banget nih nggak bikin tentang series Bengkel Spiritual ya. Ini mana sebenarnya itu menarik juga sih menurut saya. Dan beberapa waktu lalu kita tuh aktif banget di Bengkel Spiritual. Insya Allah sih teman-teman akan segera ya kita segerakan untuk kembalikan lagi mengenai series Bengkel Spiritual. Ya mungkin menurut saya pribadi itu seputar hal-hal keseharian yang teman-teman alami ya. Jadi kita rangkum di Bengkel Spiritual dan nantikan aja. Oke? Kapan tayangnya? Pokoknya jangan lupa di subscribe ya dan bunyikan loncengnya tuh biar teman-teman tahu nih kalau memang nanti ada series Bengkel Spiritual yang terbaru. Nah, mungkin Kang, ini cukup sekian dulu Kang buat pertanyaan-pertanyaan dari sadulur semua nih Kang. Karena kalau mungkin kalau saya semuanya saya jabarin semua, saya rangkum semua nih, saya ambil pertanyaan-pertanyaan semua sadulur, wah itu mah banyak banget Kang, capek kita jawabnya mungkin Kang. Tapi ya Kang, mungkin nanti di segmen selanjutnya kita bisa ngerangkum-rangkum lagi nih Kang buat pertanyaan-pertanyaan dari sadulur. Makanya buat sadur-sadur juga nih ya, itu pokoknya jangan bersedih, jangan berkecil hati, pokoknya nanti saksikan terus di segmen selanjutnya. Nah buat teman-teman juga nih, barangkali ada yang mau bertanya-tanya gitu ya tentang apapun gitu ya yang kalian masih bingung atau pengen kalian tanyakan kepada kami, itu bisa langsung aja berkomentar ya di bawah ini. Insya Allah nanti kita bikin konten lagi Q&A pada selanjutnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Semoga ya walaupun tidak lengkap atau mungkin tidak sepanjang itu gitu ya, itu teman-teman juga semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang selama ini teman-teman bingung dan rasakan. Seperti itu ya. Ditunggu komentar ya.